Halo, kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Kali ini saya ingin mengomentari ya perihal isu yang lagi viral juga ya tentang seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim yang di dalam sebuah video meminta pemerintah ya, melalui Kementerian Agama tentunya untuk menghapus 300 ayat Al-Quran ya, kira-kira demikian. Nah, untuk hal ini saya harus mengatakan bahwa saya akan berbicara atau mengomentari dari dua sudut pandang ya, yakni saya akan berbicara sebagai warga negara Indonesia dan saya akan berbicara pula sebagai seorang Kristen ya. Nah, pertama sebagai warga negara di mana kita memang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal yang paling pertama dan utama yang mesti kita pahami adalah bahwa kita telah memiliki yang namanya dasar hukum untuk bersikap dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Itu hal yang pertama dan utama yang mesti kita pahami bersama. Dengan kata lain bahwa untuk bersikap dan berperilaku itu memang sebagai negara yang demokratis kita bebas mengutarakan pendapat kita masing-masing ya. Namun tidak kita melupakan yang namanya batasan atau koridornya begitu. Apa batasan atau koridornya? Yang pertama tentunya dasar falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Di dalam sila-sila Pancasila itu sudah tertuang nilai moral. Salah satunya adalah hidup bertoleransi, hidup saling menghargai. Nah, kenapa hal ini perlu saya sebutkan ya, persoalan nilai ini ya, karena itu tadi bahwa kita ini memiliki koridor atau batasan begitu, walaupun memang ada kebebasan berekspresi. Nah, makanya perlu kita pahami dulu, walaupun mungkin semua orang sudah paham ya tentang hal ini, tetapi mungkin dalam hal implementasinya. Makanya saya di sesi video yang sebelum-sebelumnya beberapa kali saya katakan bahwa satu hal yang kurang di negeri kita, yaitu implementasi atau kesadaran diri untuk menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi tidak perlu diubah ideologi itu atau datang menawar-nawarkan dengan ideologi yang lain atau sistem-sistem pemerintahan yang lain, bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, ya, bentuk logos-logos yang lain selain Pancasila. Nah, jadi lebih lanjut berkaitan dengan pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim, ini masih dalam konteks bahwa saya berbicara secara sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pahami bahwa kita hidup di wilayah NKRI, itu kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Dan ini juga semua orang sudah ketahui. Tapi mengapa masih saja ada oknum-oknum, ya, saya tidak bicara komunitas agama tertentu ini ya, tapi oknum, karena ini persoalan siapa yang mengatakan, ya kan, atau kelompok mana yang mengatakan, begitu. Jadi kita tidak perlu langsung serta-merta mengaitkannya dengan agama-agama tertentu, begitu, supaya tidak berasa itu ketersinggungan. Nah, gitu. Walaupun memang pada faktanya bahwa itu akan berkaitan dengan keagamaan, ya kan? Oleh sebab itu ya kita mesti memahami sesuatu plus dengan implementasinya atau pengamalannya, gitu. Supaya negeri ini saya tidak mengatakan ya bahwa dulu itu jauh lebih nyaman, aman, tentram ketimbang sekarang, tetapi coba kita bisa menengok ke belakang tentang kehidupan secara umum masyarakat bahwa nyaman begitu, hidup bertoleransi. Artinya
percaya apa, you yakini apa, ya silakan begitu. Kita hargai itu. Selama tidak begitu, tidak mencampuri urusan-urusan keyakinan lain. Kan di sini poinnya sebetulnya. Tidak berupaya untuk mencampuri keyakinan lain. Untuk menyampaikan pendapat silakan, mau kritik dan yang diharapkan adalah yang konstruktif, itu tidak masalah. Tidak salah dan tidak menjadi masalah. Mengkritik itu tidak jadi masalah. Apalagi memang dia sifatnya konstruktif ya, membangun. Tidak masalah. Gitu. Nah, jadi apa yang kita sampaikan, apalagi berkaitan dengan keyakinan, dalam hal ini keyakinan keagamaan, cukuplah untuk urusan internal kita. Ya. Di dalam urusan internal kita, itu kita bebas, silakan mau mengatakan apa. Dan lebih saya sarankan, cobalah untuk menyampaikan sesuatu di dalam komunitas internal kita itu hanya berkaitan dengan apa yang menjadi keyakinan kita, begitu. Tidak perlu urus-urus keyakinan orang lain. Mungkin ada yang berkata, ya kan mereka duluan Pak yang urus-urus kita punya keyakinan. Nah, itu akan saya bahas di dalam konteks yang kedua, yakni ketika saya berbicara sebagai seorang Kristen, ya. Nah, jadi, untuk konteks hidup di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang heterogen, berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda-beda, termasuk agama, maka kita tetap harus memahami dan menerapkan bagaimana kita bisa bertoleransi, begitu kan. Indah sekali begitu. Dan satu syarat bagaimana negeri ini bisa diberkati oleh Sang Maha Kuasa, yaitu ketika masyarakatnya atau penduduknya itu hidup rukun, kan begitu. Nah, kemudian lebih lanjut yang ketiga, ketika kita memahami bahwa kita ini hidup di dalam masyarakat yang heterogen, saya pribadi berharap sebagai warga negara, cukuplah untuk mengorek-ngorek, mengutak-ngatik keyakinan orang. Mungkin ada yang berkata, tetapi dia punya ajaran Pak, itu begini, begitu. Nah, saya mau katakan bahwa ya enggak apa-apa, itu urusan keyakinan dia. Tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-harinya dia praktikkan Pak, kan kacau negara ini. Tidak apa-apa, kita punya pemerintah, kan begitu. Kita punya pemerintah untuk mengurus itu. Ada lagi yang berkata, aduh Pak, kita walaupun sudah berkomunikasi dengan pemerintah sehubungan dengan hal-hal seperti ini, tidak direspon Pak, tidak ada keadilan. Ya, pertanyaan saya, di dunia ini ada keadilan atau tidak? Tidak ada. Kita mau cari keadilan yang seadil-adilnya di dunia ini selama kita berada di dunia. Ya, itu akan saya singgung di dalam konteks yang kedua, di mana saya akan berbicara sebagai seorang Kristen. Nah, jadi tolong Bapak Saifuddin Ibrahim, ya, taruhlah kata ya, bahwa 300 ayat itu menunjukkan atau mengindikasikan secara pribadi bagi Anda misalkan bahwa itu sesuatu yang negatif, ya, kita tidak perlu harus menyampaikannya di ranah publik bahwa tolong hapus. Ya, kalau kita berkata tolong hapus saya dari ingatanmu, ya mungkin masih ini ya, masih lebih mendingan ya. Ya, walaupun tidak ditahu tujuannya apa menghapus dari ingatan ya. Tetapi kalau ini sudah berkaitan dengan keyakinan seseorang, wah, ini yang menjadi polemik, apalagi sudah keluar terekspos di dunia publik ya, di domain publik. Nah, ini yang akan menjadi masalah ya gitu. Makanya Ustadz Abdul Somad sehubungan dengan di salib itu ada jin, dia kan mengatakan, ini saya sampaikan karena jamaah yang bertanya dan saya sampaikan di masjid. Ya tidak salah kalau seperti itu. Tetapi kan yang menjadi permasalahan karena sudah terekspos di luar, kan begitu. Di luar itu dalam arti domain publik.
Nah, di dalam domain publik ini kan bukan cuma kita yang hidup. Ada banyak orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, hidup bersama-sama. Kan gitu. Ada yang memang jiwanya masih kekanakan, makanya cepat tersinggung. Ada juga yang dewasa, sehingga tidak mudah tersinggung. Tetapi apapun itu kondisinya, kita adalah hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Itu yang menjadi persoalan. Jadi selama kita mengharapkan bahwa ada kedamaian, kenyamanan, ketentraman di negeri kita, berhentilah untuk menyakiti perasaan orang lain, gitu. Dan mulailah sesering mungkin menghargai perasaannya orang lain, kan begitu. Kalau ada yang keliru, tidak apa-apa, ditegur. Itu pun kalau di domain publik kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tepat begitu, supaya orang-orang yang mungkin jiwanya masih memiliki kondisi kejiwaan yang kekanakan, walaupun secara umur mungkin sudah tua, tetapi itu tetap kita menghargai, karena sampai disitulah tahap kejiwaannya untuk menerima suatu stimuli, kan begitu. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Tegur tidak apa-apa, gunakan bahasa yang semestinya, ya. Itu kalau dalam linguistik dibilang prescriptive linguistics, ya. Nah, kemudian saya akan berbicara sebagai seorang Kristen, ya. Jadi untuk saudaraku Bapak Saifuddin Ibrahim, ini sebetulnya sudah sering kali saya memberi komentar kecil-kecil, ya, di ruang komentar akun-akun yang dalam tanda kutip disebut dengan apologet itu, ya. Makanya saya sempat membahas di sesi video yang sebelumnya tentang itu, apa itu apologet itu. Nah, cobalah saudara saya nih, kita itu dalam menegur itu punya koridornya juga, begitu kan. Sudah jelas itu maaf, sudah jelas itu tertulis itu di dalam Alkitab. Kalau kita menemukan seseorang yang keliru atau bersalah, itu ada langkah-langkahnya, mulai dari 4 mata, 6 mata, ya sampai di depan jemaat. Nah, saya anggaplah ini saudaraku sudah sampai di 6 mata, ya, bahkan sudah sampai di depan jemaat lah, dalam artian bahwa mungkin sudah ada beberapa orang yang memberikan saran untuk tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau, saya mengajak saudaraku, cukuplah. Kenapa saya katakan cukup dan sudahi? Alkitab tidak mengajarkan kita bersikap dan berperilaku seperti itu, saudaraku, dan itu sangat jelas. Ini saya tujukan khusus untuk saudara-saudaraku yang dikatakan atau yang disebut di dunia maya ini sebagai para murtadin, ya. Cara kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu yang hidup, itu sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Bahkan nyata-nyata di situ dijelaskan, kasihilah, doakanlah musuhmu. Jadi kalau kita merasa bahwa ada orang yang memusuhi kita, kita diajarkan untuk memberkati mereka, mendoakan mereka, ya. Kalau ada saudara kita yang keliru bersalah, ada cara-cara yang sudah diajarkan. Oh, bagaimana kita harus menegurnya, mulai dari 2 mata sampai di depan jemaat, begitu. Nah, mungkin ada yang berkata, ya itulah masalahnya mereka duluan, Pak, gitu. Mereka duluan yang korek-korek kita punya keyakinan. Saya mau katakan sebagai seorang Kristen, dia mau korek-korek, dia mau bakar-bakar, dia mau injak-injak. Kalau saya sebagai seorang Kristen, saya bersyukur, puji Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Itulah level di mana kita bisa belajar untuk memaafkan. Kalau hanya disentil lalu kemudian kita membalas, nah saya mau katakan itu bukan pengikut Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Makanya tadi Kristus telah nyata-nyata menyatakan bahwa berkatilah, doakanlah musuhmu. Musuh di sini bukan dibilang musuh perang, bukan. Artinya orang yang membenci kita,
orang yang menghina kita, itu layak kita maafkan. Nah, bagaimana kita bisa memaafkan? Ya tentu kita harus masuk di dalam pengalamannya. Pengalaman apa? Pengalaman dihina, diinjak-injak, dibakar-bakar. Dalam tanda kutip dua hal saja, penganiayaan fisik kah atau penganiayaan verbal. Selama kita tidak dibawa masuk Tuhan ke dalam dua hal itu, bagaimana kita bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan supaya bisa menjadi orang surat Kristus yang terbuka. Kan begitu. Sehubungan dengan keadilan, tidak usah cari keadilan di dunia ini, Pak. Nah, makanya itu Pak, kita mau perjuangkan kebenaran. Ya, coba di situ saya buat quote sejak 3 tahunnya lalu ya. Ini saya buat ini, quote ini. Ya. Bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela. Sebab jika sebuah kebenaran dibela, maka kebenaran itu perlu dipertanyakan kesahihannya. Ya, di dalam kekristenan, saudaraku Pak Saifuddin Ibrahim, kebenaran itulah yang justru memerdekakan kita. Jadi kebenaran itulah yang akan tampil buat kita, bukan kita yang membela kebenaran. Siapa kebenaran itu? Di dalam kekristenan, saudaraku, kebenaran itu, the truth is Jesus Christ. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah meminta untuk dibela. Kenapa? Karena dia justru yang membela kita untuk menjadi orang yang merdeka. Jadi ada yang bertanya, lalu bagaimana kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang bersikap dan berperilaku keliru? Ya, seperti sewajarnya menyampaikan, ya, dalam tanda kutip, sampaikanlah sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, yang memang tidak berpihak dalam menyampaikan opininya. Kenapa? Karena dilandaskan pada hati nurani yang baik. Karena ada banyak juga orang di media sosial menyampaikan opininya ya berpihak. Nah, itu tidak etis juga. Karena dia mementingkan kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadinya. Jangan. Dan itu kan salah satu nilai Pancasila. Ya, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya, sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi bangsa kita, sebagai spiritualitas bangsa kita, itu sudah jelas sebetulnya. Sudah boleh saya katakan sudah meluap-luap tuh nilainya. Gitu. Hanya satu yang kurang. Apa itu? Kurangnya kesadaran diri kita untuk mengamalkannya. Itu. Jadi, nah, saya sebagai seorang Kristen, saya memohon di dalam kasih Kristus, tolonglah Pak, saudaraku ya, Pak Saifuddin Ibrahim dan saudara-saudara yang lain yang ya, karena yang di media ini yang biasa tampil untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian ini kan teman-teman yang ada yang disebut apologet Kristen ya, para murtadin ya. Kalau Anda sudah diselamatkan, maka selamatkanlah jiwa-jiwa yang lain. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Cara hidup itu menyangkut 3 hal. Apa yang disangkutnya atau yang diliputinya? Pertama, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertutur kata, dan bagaimana kita bertindak. Kan begitu. Bagaimana kita bisa mengalami Kristus, mengalami Tuhan, ketika kita dibawa masuk Tuhan di dalam koridor-koridor itu atau pengalaman-pengalaman itu, lalu kita menolak. Cara kita menolak apa? Ya, kita menuntut keadilan dari dunia. Makanya saya bilang tadi, tidak perlu cari keadilan dari dunia. Tidak perlu, karena memang tidak ada yang bisa benar-benar bersikap dan berperilaku adil atau memberikan keadilan yang sejati. Justru saya ingin katakan, lewat sikap dan perilaku dunia yang tidak sanggup memberikan keadilan, disitulah saatnya manusia harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu bersikap adil, berperilaku adil, sebab Dia tidak salah dikatakan maha adil. Di situ yang perlu kita pahami, saudaraku.
Jadi saran saya kepada saudara-saudaraku, ya, kalau dalam kekristenan itu disebut dengan petobat-petobat baru, ya. Coba ayo kita belajar bagaimana menyampaikan Kristus tuh ke orang lain. Tidak perlu selalu berpikir bahwa saya mau menyatakan kebenaran karena di agama saya yang lama ini tidak ada kebenaran. Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran, kita kan sudah menjadi gereja. Dalam bahasa aslinya eklesia, keluar, dipanggil keluar. Ya, artinya kita sudah berada di tujuan tanah perjanjian. Keluar dari Mesir kita sudah. Jadi tidak perlu korek-korek Mesir lagi, ya gitu. Biarkan Mesir dengan segala kehidupannya. Lalu bagaimana Pak kalau mereka berperilaku begini dan begitu? Itu tadi saya katakan, kita punya pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak berespon Pak, bahkan tidak memberi keadilan, kembali lagi saya mau katakan, tidak perlu cari keadilan di dunia ini. Kita sudah nyata-nyata melihat tertulis di Alkitab bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dengan bersikap dan berperilaku begitu, yakni memaafkan, maka itu kata firman Tuhan, kata Alkitab, engkau menaruh bara di atas kepalanya. Biarkan itu ya urusan menjadi urusan Tuhan. Urusan kita adalah menumbuh kembangkan ya kerohanian saudara-saudara seiman. Nah, ada yang pernah juga berkata, kita harus menegur kalau ada orang bersalah. Iya, kita harus menegur, tapi lihat konteksnya. Kalau Anda berbicara ayat Alkitab, itu konteksnya bukan untuk saudara-saudara yang tidak seiman. Tapi konteksnya itu untuk saudara-saudara yang seiman. Dalam hal menegur jika mereka keliru atau salah. Lalu bagaimana kita mau menegur orang-orang yang tidak seiman? Nah, konteks yang kedua yang kita pakai, sama seperti yang saya lakukan. Saya sebagai warga negara, kita wajib menegur yang namanya kekeliruan. Apalagi yang akan memecah belah bangsa ini. Ini kan tidak kebetulan kita disuguhkan dengan peperangan Rusia, Ukraina, ya, India, Pakistan, dan seterusnya. Ini coba kita buka sedikit saja mata kita, walaupun hanya mata kiri atau mata kanan, ya. Buka saja sedikit dulu, begitu. Apa untungnya itu bermusuhan, begitu? Apa untungnya itu peperangan? Akan merugikan saja diri sendiri dan bangsa kita sendiri, gitu. Jangankan secara fisik berperang, secara psikologi saja tidak ada gunanya, karena bikin merusak jiwa kita, mental kita, gitu. Ini kan ada namanya neo semua, neo-neoisme, ya. Salah satunya neo-imperialism, cara baru penjajahan. Ya, kita sering mengalami penjajahan-penjajahan bentuk baru, salah satunya penjajahan opini, ya kan? Tetapi di sini sebagai seorang Kristen saya ingin mengajak saudaraku Bapak Saifuddin Ibrahim, ya, dan teman-teman atau saudara-saudaraku yang lain yang seiman, ayolah fokuslah ya di internal kita sendiri untuk membangun kerohanian, membangun gereja. Jadi ini lagi jangan salah paham ya, membangun gereja bukan gedung, karena Bapa kita di surga tidak pernah menyuruh kita untuk membangun gedung-gedung gereja tuh. Ya, gereja itu adalah Anda dan saya yang telah keluar tadi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itulah gereja. Supaya ini orang-orang Kristen juga yang lain itu paham, sadar betul ya bahwa gereja itu bukan gedungnya itu. Kenapa? Saya ingin menyatakan saat ini bahwa ada waktunya nanti Anda tidak bisa lagi masuk dalam gedung-gedung itu. Indikatornya apa? Bahwa seorang Kristen itu lebih berfokus pada gereja itu adalah gedung gereja, pergi ke gedung gereja. Apa indikatornya? Coba saja tes. Kalau pada saat hari Minggu, satu kali hari Minggu saja, Anda tidak pergi ke gedung gereja, itu gimana rasanya? Mungkin Anda merasa, aduh, enggak srek. Nah itu berarti hati Anda ke gedung gereja, gitu, bukan ke gereja. Gereja eklesia itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap menuju ke terang yang ajaib. Itulah gereja. Jadi di sini saya berbicara sebagai warga negara. Saya berharap menghimbau kepada
Ya, saudara-saudaraku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut beragam agama dan kepercayaan, ayo kita belajar untuk tidak mengorek-ngorek ajaran agama orang lain. Kalau undang-undang sudah mengatur bahwa kita bebas untuk meyakini dan menjalankan agama kita masing-masing, ayo kita lakukan begitu. Apa batasan-batasannya? Ya nilai-nilai moral Pancasila itulah batasannya. Jadi kalau saudara-saudaraku di Muslim juga, ya coba belajar dewasalah juga, ya. Demikian pula di agama-agama yang lain, apapun bentuk kepercayaannya, belajarlah untuk dewasa. Jangan kayak kekanak-kanakan, disentil sedikit, tersinggung, marah, sakit hati, ya kan? Ini yang menyulut biasa, pertengkaran. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristen, saya menghimbau saudara-saudaraku juga yang Kristen, kedewasaan rohani itu akan terlihat ketika kita dibawa dalam situasi di mana kita dianiaya. Dianiaya secara fisik maupun verbal, kita tetap bisa berkata, ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah didikan yang menurut Amsal Salomo yang kita harus kalungkan di leher kita. Jadi saya pikir cukup sekian. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi-sesi video selanjutnya. Salam Pancasila.